Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat ya semua penonton beserta kecuali moga-moga Allah melindungi kita ya di dalam kehidupan dunia yang penuh dengan fitnah, penuh dengan tipuan, penuh dengan intrik, apalagi dunia politik. Moga-moga kita Allah lindungi ya, dilindungi Allah sampai menyeberang kepada kehidupan yang kekal abadi, al-hayatul baqiyah, yang nanti kita di sana itu tidak mati-mati lagi. Dan kita membahas tentang Pak Jokowi ya, dalam detik-detik robohnya kekuasaan Jokowi ya, mungkin beberapa bulan lagi dia masih masih ikut terlalu jauh, ingin berperan sebagai the kingmaker yang menentukan siapa calon presiden atau presiden berikutnya pengganti dia. Dan ini dikecam oleh para pengamat ya. SBY Yusuf Kala itu mengatakan kalau pertemuan kemarin di istana membahas pembangunan, ketua-ketua partai itu harusnya ketua partai Nasdem diajak, bukan yang nggak diundang, harusnya kan dia partai pendukung pemerintah, tapi rupanya di istana itu juga dibicarakan soal politik, dan itu dikecam ya, oleh jika hendaknya Pak Jokowi itu seperti ini loh, Megawati atau SBY yang tidak terlalu masuk ikut dalam suksesi kepemimpinan berikutnya. Dia netral ya, tidak repot gitu, nggak seperti Pak Jokowi ya. Jadi seharusnya seperti SBY dan juga Megawati membiarkan proses itu berlangsung ya. Proses pilpres berikutnya itu nggak usah ikut campur lagi gitu. Malah Anies Baswedan kemarin di Istora itu juga secara tanpa menyebut nama menyerang ya. Hendaknya presiden itu tidak harus berdiri di atas semua calon presiden ya, tidak memihak sana, tidak memihak sini, dia netral ya. Tapi yang lebih keras tentu, tapi Pak Jokowi mengeles, saya kan pejabat publik ya, dan saya juga pejabat politik, jadi mengertilah saya berhak ngomongin politik ya, karena saya adalah orang politik. Ya masalahnya bukan itu, Megawati juga orang politik, SBY juga orang politik, tapi nggak cawe-cawe saat kekuasaan itu berakhir ya. Megawati bukan orang bodoh, dia juga ngerti kalau dirinya orang politik, juga pejabat publik sebagai presiden. Sama dengan SBY, SBY malah lebih ngerti lagi. Ya, apalagi dia secara internasional juga diakui kapasitas intelektualnya. Dan dia mengerti ya, bahwa dia adalah orang politik dan juga sekaligus pejabat publik, tapi nggak ikut campur ya terhadap urusan siapa yang mau jadi presiden, nggak mau jadi kingmaker itu. Jadi bukan soal mengertilah saya ya. Malah Amin Rais mengatakan mungkin sebagai orang yang ikut campur itu Jokowi, kata Amin Rais di Amin Rais Official, ya memang nggak melanggar hukum, tapi dia melanggar etika berdemokrasi ya kan, dengan ikut cawe-cawe, ikut campur, dukung mengendorse ini, mengendorse itu, bahwa yang presiden berikutnya adalah yang rambut putih lah dan lain-lain. Harusnya pikiran yang dikemukakan itu ya, pikiran konsep-konsep Pak Jokowi terhadap bangsa itu apa. Tetapi Pak Jokowi memang bukan tokoh-tokoh besar ya, seperti Natsir, dia kalah jauh ya. Natsir yang pernah jadi Perdana Menteri, beda dengan Bung Karno yang pernah jadi presiden dan proklamator ya. Beda dengan Tan Malaka, beda dengan Syahrir, ya kan, pemikir-pemikir besar. Beda dengan Kartosuwiryo yang berani memproklamasikan negara Islam Indonesia dan berjuang untuk idenya itu selama 13 tahun dengan perjuangan bersenjata. Mereka orang-orang yang concern terhadap idealisme. Makanya ketika sudah tidak bisa dinasihati, seluruh tokoh-tokoh, para pengamat itu mengecam manuver-manuver Pak Jokowi yang mengendorse si A, si B ya, sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.
harusnya diam aja seperti SBY dan Megawati, tapi rupanya justru Pak Jokowi pengen orang lain mengerti tentang dia, tapi orang menuntut bahwa seharusnya Pak Jokowi mengerti tentang etika demokrasi. Sehingga tidak heran kalau Rocky Gerung marah. Andai kata di ILC ini katanya, di Indonesian Lawyers Club, dihadirkan Bung Karno di kursi sebelah sana Natsir, sebelah sini Tan Malaka, sebelah sini Syahrir, dan sebelah sini Kartosuwiryo. Tentu semuanya itu, kata Rocky Gerung ini, pasti memarahi Joko Widodo yang berusaha menjadi kingmaker dan cawe-cawe terhadap urusan presiden mendatang. Ini memang persoalan, bukan persoalan hukum, ini persoalan etika. Betul, kata Amin Rais, bahwa mungkin nggak ada hukum yang dilanggar, tapi etika berdemokrasi itu yang tidak dimengerti oleh Pak Jokowi, dan itulah yang dilanggar, tentang etika kepantasan dalam demokrasi. Bagaimana menurut Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan. Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah.